Nanti diingatkan saya tentang kasih. Jadi gini, Al-Quran menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalah bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mat'un ilahi. Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Bagaimana dengan pengajaran para nabi yang kemudian masih terekam ya, di dalam kitabnya teman-teman Yahudi hari ini? Kejadian 3, nomor 15 sampai seterusnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan iblis dan keturunan Adam. Keturunan iblis atau iblis itu sendiri akan mempengaruhi keturunan Adam, sehingga yang dipengaruhi untuk jahat akan balik memerangi manusia yang lain. Inilah yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran. Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Kenapa yang satu menjadi musuh yang lain? Karena mereka telah digoda oleh iblis. Lalu bagaimana solusinya? Allah menerangkan seperti dalil yang saya terangkan di awal tadi. Solusinya itu adalah wa qulil haqqu min rabbikum. Kita sudah diberi konsep, sudah dikasih koridor, sudah dikasih petunjuk. Silakan yang mau mentaati petunjuk itu, silakan. Yang mau ingkar terhadap petunjuk itu juga silakan. Al-Quran menerangkan seperti itu. Lalu kemudian ketika muatan daripada penyampaian Allah, para nabi juga mengajarkan. Apa itu? Atiullah wa atiur rasul. Kasihlah kepada Allah dan kasihlah kepada manusia lewat pengajaran para rasul. Apa kasih itu? Oh, ternyata kasih itu adalah mentaati segala perintah Allah. Contoh, ketika kita kasih sayang atau taat kepada kedua orang tua, maka kudu kita wajib mentaati aturannya, perintahnya, ketetapannya. Cinta terhadap orang tua, maka pasti menjaga amanahnya. Cinta kasih kepada Allah, maka tentu pasti akan taat kepada perintahnya. Tetapi apa yang terjadi dengan ajaran Kristen? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia membatalkan segala hukum Taurat bersama dengan ketentuan dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Berarti ketaatan dihilangkan. Kenapa? Karena perintah dan aturan Tuhannya dihapuskan. Jadi kayak mana kita mau taat? Aturannya sudah nggak ada. Sama seperti yang dijabarkan oleh kanda saya Pak Dokter. Kayak mana kita mau taat peraturan lalu lintas? Rambu-rambunya sudah dihapuskan. Lampu merahnya sudah dicabut. Kayak mana kita mau taat? Tidak ada aturan lagi. Nah, ini yang dijabarkan oleh Paulus untuk dikasih kepada orang-orang yang memang dari dulu, dari nenek moyang mereka, memiliki konsep itu. Makanya babi sunat dihalalkan. Itu dijajakan kepada siapa? Dijajakan kepada orang yang memang suka makan babi, yang memang tidak bersunat. Karena kalau diajarkan kepada orang-orang Romawi Yunani, bersunatlah engkau karena ini adalah ketetapan Tuhan Allah Abraham, maka ajaran Paulus ditolak. Enak aja kita mau sunat, kita udah dewasa, kita udah tua. Nggak ada itu sunat-sunat. Maka supaya laku, dihilangkanlah perjanjian kekal itu. Dan supaya mereka ini senang, diajarkanlah terus perpuluhan itu. Padahal antara perpuluhan dan juga sunat, kedudukan sunat jauh lebih hebat karena dia adalah perjanjian kekal. Sementara perpuluhan kekal hanya untuk suku Lewi saja. Tapi sekarang di Indonesia perpuluhan masih berlanjut, sunat tidak. Inilah yang terjadi. Demikian saudara. Kasih. Bagaimana dengan mengganti seluruh hukum dengan ajaran kasih? Nggak bisa kan, dah? Karena konsep kasih adalah mentaati perintah Tuhan. Kalau ada yang mengatakan kasih kepada Allah, tapi tidak taat kepada peraturannya, itu kasih palsu. Itu cinta palsu, itu ketaatan palsu. Percaya sama saya. Yesus mengatakan apa? Di dalam Yohanes 14, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mentaati perintah-perintahku. Coba. Lalu, kasih kepada Allah, apa yang diterangkan tadi? Di dalam Yeskil. Jika engkau kasih kepada Allah, maka engkau akan hidup menurut ketetapanku, menurut peraturanku, dan berlaku setia. Nah, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Apa kata Musa? Jika engkau mengasihi Tuhan Allahmu, lakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Jadi kasih tanpa perintah, tanpa ketetapan, tanpa aturan, itu kasih buta. Itu palsu itu. Itu palsu. Demikian kan? Saya kira jelas Bro Admin dan Pendeta Dance bahwa memang sejalan dengan Islam. Islam itu konsep iman itu memang diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, diaplikasikan dalam amal perbuatan. Betul. Nah, itu konsep Islam. Sehingga kasih itu adalah sebagaimana yang diterangkan adalah ada wujud nyata berupa perbuatan. Nah, bagaimana pandangan? Ada Bro Admin, ini ada Pendeta Dance juga, silakan. Pendeta Dance.
Pendeta Dance? Kalau tidak, silakan Bro Admin. Iya. Kalau soal sunat tadi sih sudah ada yang diobrolin ya. Kalau dari saya pribadi, saya tidak menolak apa yang disampaikan versi Al-Quran. Tapi kalau dari saya ngikut apa yang dikatakan Alkitab, bahwa sunat itu bukan kewajiban untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi sunat itu khusus bagi keturunan Abraham sampai dengan Israel. Kebetulan tadi sempat ditanyakan juga dari mana saya yakin kalau saya ini Israel, ya saya nggak tahu memang. Tapi biasanya keturunan Israel itu memang sudah secara turun-temurun dikasih tahu karena ada ketetapan tentang sunat itu. Jadi saya menganggap bahwa saya bukan keturunan Israel, makanya saya tidak mengikuti apa yang diwajibkan untuk sunat. Kira-kira begitu dari saya. Ya, gini, nanti Gurunda bahwa dalam ya sedih sama Pak Bro Admin. Silakan Peta. Ya, Pak Bro Admin, kira-kira kalau tidak ada keturunan Israel, kira-kira kita ada nggak kira-kira ya? Ya tetap, ya mungkin ada ya. Oke. Kita tetap keturunan Israel gitu ya? Bukan, kan manusia selain dari Abraham kan masih ada. Ada manusia lain dari Abraham. Sementara yang disebut sebagai suku Israel atau bangsa Israel kan keturunan Abraham semua. Oke. Saya sudah paham pandangannya Peta. Jadi gini,